tadi. Nah, syaratnya itu setiap anggota himpunan domain memiliki satu pasangan. Nah, ya, berarti A ini harus memiliki, anggota dari A itu harus memiliki satu pasangan. Saya kasih contoh. Nah, misal ini ya, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke D, dan 4 ke C. Nah, apakah ini suatu fungsi? Kita lihat domainnya. Domainnya A, yaitu anggotanya A kan 1, 2, 3, 4. 1 punya pasangan di B, 2 punya pasangan di B, 3 punya pasangan di B, dan 4 punya pasangan di B. Nah, ini bisa dinamakan dengan fungsi, ya. Fungsi. Nah, berarti ya untuk yang relasi yang pertama ini bisa kita sebut dengan fungsi. Lalu yang relasi kedua ya, yang di sebelah kanan, kita lihat anggota domainnya kan A, yaitu 1, 2, 3, 4. 1 punya cabang ya, memiliki relasi di anggota B dengan A dan B, 2 dengan C, 3 dengan D, 4 dengan D. Nah, apakah ini disebut fungsi? Bukan. Karena apa? 1 ya. Karena tadi kan syaratnya kan anggota domain memiliki satu pasangan. Sedangkan 1 di sini ya, 1 ini memiliki 2 pasangan, yaitu A dan B. Nah, berarti ini bukan disebut dengan fungsi. Ya. Bukan fungsi. Jadi paham ya perbedaan dari fungsi dan bukan fungsi. Nah, lalu ada dua lagi. Kita lihat yang sebelah kiri dulu. Anggota domainnya kan 1, 2, 3, 4. 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C. Nah, sedangkan 4 tidak punya relasi dengan anggota himpunan B. Ini berarti bukan disebut dengan fungsi. Ya, karena saya tadi setiap anggota domain harus punya satu pasangan. Sekarang kita lihat yang kanan ya. Anggota domain sebelah kiri. 1 punya relasi dengan A, 2 dengan A, 3 dengan B, 4 dengan A. Apakah di sini disebut fungsi? Ya, karena syaratnya tadi anggota domain harus punya satu pasangan, ya berarti yang kita lihat yang himpunan A atau anggota himpunan A. Karena anggota himpunan A itu sudah punya satu pasangan ya, dan tidak bercabang pasangannya, berarti dia bisa disebut dengan fungsi. Ya, walaupun dengan anggota pasangannya itu sama ya, 1 dengan A, 2 dengan A, 4 dengan A, tapi tidak masalah. Yang penting anggota domainnya itu punya satu pasangan. Lalu ada grafik ya, atau diagram Kartesius. Nah, misal kita punya diagram seperti ini ya. Kita lihat yang pertama dulu, A dan B. Nah, untuk domainnya diagram Kartesius berarti yang A ini. Ya, atau kalau di koordinat Kartesius itu yang X, sumbu X. Nah, sumbu X ini adalah domain. Ya, berarti B-nya yaitu kodomain. Nah, kita lihat sekarang. Anggota dari A. Ya, satu punya pasangan, berarti kan kita menarik garis ke atas, apakah 1 punya pasangan cuma 1 atau lebih? Di sini cuma 1 ya. Terus 2 juga cuma 1, ketiga 3 ke 1, 4 ke 1, dan 5 ke 2. Ya. Berarti ini bisa disebut dengan fungsi.
Lalu yang tengah ya, tadi domainnya yaitu sumbu X. Kita lihat. Nah, di sini ada 0, berarti kan ini sumbunya sumbu X 0, Y-nya yaitu negatif 1. 2 ya, sumbu X atau anggota himpunan X itu kan 2, pasangannya dengan 0 Y-nya. 4 dengan 1, 6 dengan 2. Kan tidak ada yang bercabang untuk sumbu X-nya, berarti bisa kita anggap yang tengah ini adalah suatu fungsi atau pemetaan. Lalu yang paling kanan ya, berarti ini kan anggota domainnya atau himpunan atau daerah asalnya ya, berarti yang B. B adalah domain. Kita lihat titiknya 2 ya. 2 berrelasi dengan 1. 4 atau 3 ini dulu ya, 3 dengan 5. Terus 4. Nah, kita tarik ke atas ya. Ternyata 4 memiliki 2 relasi atau 2 hasil. Ya, 2 dengan 4. 6 dengan 4. Nah, karena ini pada sumbu X di angka 4 itu memiliki 2 pasangan atau 2 titik, berarti dia bukan fungsi. Ya, bisa ya membedakan untuk mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi pada diagram Kartesius. Nah, sekarang kita membahas tentang grafik. Saya kasih contoh grafik sama seperti sebelumnya. Berarti untuk anggota domainnya yaitu X. Ya. Nah, berarti kita lihat aja, tinggal kita tarik ke atas. Misal 1. Apakah ke atas dan ke bawah 1 punya lebih dari 1 pasangan? Satu pasangannya kan di sini berarti ya. Di min 4. Ya, bisa dibilang min 4. Terus 2, 1, 3 juga 1, 4 juga 1, 5 juga 1, dan seterusnya. Berarti ini bisa disebut dengan fungsi. Ya. Lalu kita lihat yang tengah. Ya, karena domainnya yaitu sumbu X, kita tarik ke atas dan ke bawah. 1 punya pasangan, ya, karena nggak ada berarti cuma 1 di sini. 2 juga 1, 3, 1, 4 juga 1. Nah, kan semuanya 1, tetapi ada 1 titik di sumbu X ya, berarti kan di sini ya, titik 0 itu punya 2 titik atau berrelasi dengan sumbu Y itu di 2 titik. Nah, ini ya, di 2 dan di negatif 4. Nah, kalau misal salah satu saja dia berrelasi mungkin lebih dari 1 atau tidak berrelasi, malahan itu disebut bukan fungsi. Ya, jadi harus semuanya. Kalau misal ada salah satu yang tidak, berarti semuanya dianggap bukan fungsi. Lalu untuk yang ini ya, sama, kita tarik ke atas, dan ternyata cuma memotong atau memiliki titik 1 saja ya, negatif 4 di sini, negatif 5 di sini, berarti dia bisa disebut dengan fungsi. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini apabila saya punya himpunan A yaitu 1, 2, 3 anggotanya, dan himpunan B A, B, C. Lalu kita mau nyari fungsi dari A ke B. Ya. Nah, kita lihat ini yaitu himpunan pasangan berurut. Nah, untuk yang bentuk seperti ini, untuk domain ya, berarti domain itu yang awal. Karena kan elemen pertama ya. Ini disebut domain. Jadi yang elemen pertama ya, atau yang angka ini bisa kita sebut dengan domain. Berarti yang kedua ya, atau A atau B, C ini itu adalah kodomain atau daerah kawan.
Ya. Nah, seperti ini kalau misal kita gambar dalam bentuk diagram mana seperti ini ya. Untuk yang pertama, apakah ini disebut dengan fungsi? Ya, karena setiap anggota domain punya satu pasangan. Lalu yang kedua atau yang tengah, nah ini apakah disebut dengan domain? Tidak. Karena apa? Karena anggota domain ada yang tidak punya pasangan, yaitu A di titik atau di poin 1 ya, di anggotanya yang bernomor 1. Lalu yang ketiga, apakah disebut dengan fungsi? Jawabannya juga bukan. Ya. Karena apa? Karena 3 tidak punya pasangan di B. Nah, tadi kan sudah bahas domain dan kodomain. Sekarang ada istilah lain yaitu range atau daerah hasil. Nah, yang dimaksud daerah hasil itu apa? Anggota kodomain yang punya pasangan dengan domain. Nah, itu disebut dengan range atau daerah hasil. Ya, range tulisannya seperti ini. Range atau bisa dibilang dengan daerah hasil. Misal range-nya yang ini ya. Yaitu tadi kan anggota himpunan kedua atau kodomain yang memiliki pasangan dengan anggota domain. Nah, kalau kita lihat yang tengah ya. Misal, nah ini A dan C adalah merupakan range-nya. A dan C. Tetapi ini kan bukan fungsi. Kalau kita lihat fungsi yang ini ya, yang pertama berarti ini range-nya. Ya, range atau daerah hasil dari yang fungsi atau yang relasi yang pertama ini ya. Nah, berarti range-nya yaitu A dan B. Karena A dan B yang memiliki pasangan untuk domainnya. Kan C, karena C tidak punya pasangan, berarti dia tidak bisa disebut dengan range atau daerah hasil. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, yang tengah sama yang kanan ini kan bukan fungsi, tetapi dia tetap disebut dengan relasi. Ada yang tahu kenapa ini disebut relasi? Silakan buka lagi video saya sebelum bab fungsi ini ya. Silakan, kenapa kok ini bukan fungsi tetapi bisa disebut dengan relasi. Oke, lalu ada cara untuk menentukan jumlah fungsi ya atau jumlah pemetaan yang dapat dibentuk. Nah, dan ya, untuk menentukan semua kemungkinan suatu fungsi yang dapat dibentuk, kita dapat menentukan jumlahnya dengan cara seperti ini rumusnya. Banyak pemetaan A ke B, yaitu NB atau jumlah anggota B, ya, pangkat NA, jumlah anggota A. Ya, misal saya punya fungsi seperti ini. Nah, kan selain seperti ini, masih ada atau masih bisa kita bentuk lainnya. Ya, misal seperti ini. 1 ke B, 2 ke C, 3 ke D, dan 4 ke A. Nah, ini kan juga bisa dimasuk atau termasuk dengan fungsi. Mungkin masih ada lain juga. Ya. 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C, 4 ke D. Nah, ini juga bisa disebut dengan fungsi dan masih banyak lainnya. Nah, kalau kita membuat satu-satu atau menggambar satu-satu diagramnya kan terlalu banyak dan terlalu susah toh. Nah, kalau kita mau menghitung ya,
menghitung jumlahnya saja atau berapa banyak yang dapat dibentuk bisa menggunakan rumus ini ya. NB atau jumlah anggota himpunan B pangkat jumlah anggota himpunan A. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya jika himpunan P ya, yaitu negatif 1 dan 1 dan himpunan H yaitu anggotanya E, F, G, H, I, maka tentukan banyak fungsi atau pemetaan himpunan P ke H. Ya, berarti domainnya itu kan P. Ya, ini domain dan H-nya yaitu kodomain. Nah, sebelum mencari kita harus tahu dulu anggota P berapa, anggota H berapa. Nah, banyaknya anggota P kan negatif 1 dan 1, berarti ada 2 anggota. Lalu himpunan H ya, E, F, G, H, I ada 5 anggota. Nah, sekarang untuk mencarinya ya, berarti banyak pemetaan P H, yaitu jumlah anggota H pangkat jumlah anggota P. Nah, jumlah anggota H kan 5, jumlah anggota P kan 2. Berarti banyak pemetaannya, mohon maaf ya, ini salah. Berarti kan 5 pangkat 2. Ya. 5 pangkat 2 hasilnya yaitu 25. Jadi mengerti ya? Jadi itu untuk mencari banyak fungsi atau banyak pemetaan yang dapat dibuat dari himpunan P ke himpunan H. Kalau bisa kita balik ya, maka tentukan banyak fungsi atau pemetaan dari himpunan H ke himpunan P. Berarti kan tinggal dibalik ya. Dari himpunan H ke himpunan P berarti kan nanti rumusnya NP pangkat NH. Ya. Kalau misal kita buat dari H ke P, ya berarti kan sama dengan NP pangkat N H ya, seperti ini ya. NP pangkat NH. Berarti kita bisa ubah NP berarti berapa anggotanya? 2 ya. 2 pangkat NH anggotanya H yaitu sebanyak 5, berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi mengerti ya, itu untuk mengetahui banyak pemetaan yang dapat dibuat. Ya, jadi kita harus tahu dulu mana yang domain, mana yang kodomain. Baru bisa kita membuat atau menghitung banyak pemetaan suatu atau banyak pemetaan dari 2 himpunan. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya salah perbuatan maupun perkataan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya bagikan atau yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Ya, karena kondisi seperti ini, tetap jaga protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.